Selamat pagi warga kerajaan sorga, firman Tuhan dari Kingdom Daily Devotion pada hari ini berjudul arti daripada puasa itu diambil dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Allah tidak pernah mengharuskan atau menuntut orang Kristen untuk berpuasa. Namun Alkitab menggambarkan puasa itu sebagai sesuatu yang sangat baik, menguntungkan, dan sangat bermanfaat bagi orang Kristen. Puasa selalu identik dengan pantang makan. Namun dasar daripada puasa adalah mengalihkan fokus kita dari hal dunia kepada Tuhan yang merupakan sumber jawaban bagi apapun yang sedang kita hadapi. Dalam Yesaya 58, Tuhan melihat bangsa Israel berpuasa makan selama sehari untuk mencari pertolongan daripada Tuhan. Keadilan bagi Israel dan penghakiman atas mereka yang telah menindas Israel. Itu permohonan mereka. Namun, pertolongan tidak kunjung datang dan orang-orang mulai mengeluh. Ini merupakan tanda bahwa puasa bukan untuk menyogok Tuhan, tetapi untuk supaya kita terlebih dahulu berubah di dalam pergumulan kita. Tuhan menunjukkan bagaimana orang Israel menindas orang-orang mereka sendiri. Para majikan menahan gaji para pekerja, dan orang-orang saling bersikap kasar. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberitahu bahwa Dia tidak ingin mereka tidak makan sehari pun. Dia ingin mereka menjauhi cara-cara yang telah mereka gunakan untuk menindas satu sama lain. Bangsa Israel hanya berpura-pura berpuasa untuk Tuhan tanpa benar-benar mengikuti firman Tuhan. Demikian pula ketika Yesus memberitahu para pengikutnya tentang cara berpuasa, Ia memberitahu mereka untuk tidak melakukannya hanya untuk pamer. Orang Kristen tidak boleh berpuasa agar terlihat saleh atau benar. Puasa adalah praktik merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jika kita mengubah puasa menjadi dorongan ego spiritual, kita telah kehilangan inti, esensi daripada arti daripada puasa itu sendiri. Puasa bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi untuk mengubah diri kita sendiri dan bertumbuh dewasa di dalam proses itu. Yesus berpuasa sebelum Ia mulai pelayanan publiknya. Lukas 4 ayat 1-2. Daud berpuasa untuk memohon agar Tuhan campur tangan karena ketidakadilan di Mazmur 35 ayat 13. Nehemia berpuasa untuk membantunya mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan dan menjauhinya, serta untuk memohon belas kasihan Tuhan di hadapan Raja Persia agar memperoleh izin untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia 1 ayat 4. Mordekai dan orang-orang Yahudi berpuasa setelah mendengar berita tentang rencana jahat daripada Haman untuk memusnahkan mereka. Ester 4 ayat yang ketiga. Jemaat mula-mula berpuasa saat beribadah dan menyerahkan pelayanan mereka kepada Tuhan. Mereka juga mencari Tuhan melalui puasa untuk mendapatkan bimbingan saat mereka mengangkat seorang pemimpin. Kisah Rasul 13 ayat yang kedua dan Kisah Rasul 14 ayat 23. Namun ayat bacaan hari ini yang kita baca tadi, Allah berbicara melalui Nabi Yesaya, mengingatkan umatnya bahwa puasa sejati bukan hanya tentang berpantang makan, tetapi tentang menjalani hidup yang penuh kebenaran dan belas kasihan. Mudah untuk berfokus pada ritual keagamaan, berpikir bahwa ritual tersebut akan membawa kita lebih dekat kepada Allah, tetapi Dia memanggil kita kepada sesuatu yang lebih dalam, yaitu hati yang penuh keadilan dan belas kasihan. Pengabdian sejati kepada Tuhan kita tercermin dari cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tertindas, terbebani, dan patah hati. Artinya, salah satu tujuan puasa yang sangat indah itu adalah supaya karakter kita terlebih dahulu berubah, bukan masalahnya. Mari kita mulai hari yang baru ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur. Kami percaya bahwa hari ini merupakan hari yang sangat indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kalau ada di antara kami yang sedang berpuasa, sedang bergumul dengan sesuatu hal, kami berdoa Tuhan, di dalam proses puasa itu terlebih dahulu kami yang diubahkan Tuhan. Karakter kami yang diubahkan Tuhan. Bahkan kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya masalah kami sudah ditangani sama Tuhan sendiri.
bahkan kapan itu terobosannya, kapan Tuhan menjawabnya, itu semuanya tergantung dengan kedaulatan waktu daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami, pikiran dan hati kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami terus dikuatkan, kami diberikan pertolongan, penyertaan Tuhan, dan kami makin mengerti dan kami makin mengenal siapa diri kami sendiri ketika kami makin dekat dengan Sang Pencipta kami, yaitu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Ada pertolongan, ada kesehatan, ada damai sejahtera, ada sukacita sepanjang hari yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati.